Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa amma ba'd. Tak ada kata yang patut kita ucapkan melainkan dan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur panjang. Salam beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya yang insya Allah tetap setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal dengan NIM 223121052, semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Al-Azhar Palu. Di sini saya akan membahas beberapa tentang tafsir-tafsir Al-Quran terkait dengan beberapa jenis pendidikan yang akan kita bahas, yaitu pendidikan agama, kemudian pendidikan anak usia dini, pendidikan jasmani, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sains, dan pendidikan geografi. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pendidikan agama. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ayat ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana juga ayat ini menekankan pentingnya belajar atau membaca dan belajar dalam dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Profesor Quraish Shihab, beliau menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam adalah fondasi utama dalam Islam. Dimulai dengan perintah-perintah Iqra, bacalah, yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjut ke yang kedua, yaitu materi tentang pendidikan anak usia dini, yang mana dalam Quran surah Luqman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idzu qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Nah, dalam arti dari ayat ini bahwa Luqman memberikan nasihat kepada anaknya tentang jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini mengajarkan bahwa pendidikan anak usia dini itu sangatlah penting, dimulai sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan etika sosial tadi. Baik, yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang pendidikan jasmani, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Arti dari ayat tadi bahwa Nabi mereka berkata kepada mereka, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Mereka menjawab,
bagaimana mungkin dia memperoleh kekuasaan di atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang begitu banyak. Nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Allah menganugerahkannya kerajaannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah maha luas kekuasaan dan rezekinya, lagi maha mengetahui. Nah, dalam penjelasan ayat tadi, bahwa ayat ini menjelaskan tentang pengangkatan seorang Talut menjadi seorang raja karena kekuatan fisik dan keilmuannya tadi. Nah, menurut para peneliti dalam jurnal STQ Al-Multazam, ayat ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa kesehatan dan kekuatan fisik merupakan prasyarat menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang khalifah. Nah, dan ini juga menekankan pentingnya pendidikan jasmani dalam Islam. Baik, saya akan membahas yang keempat, yaitu pendidikan kenegaraan, yang mana dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW, dan taatilah ulil amri atau pemegang kekuasaan. Nah, maksud dari ayat ini bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, dan taat kepada ulil amri atau pemimpin. Nah, dalam menurut tafsir Al-Jalalain, bahwa pentingnya struktur pemerintahan dan ketaatan kepada pemimpin dalam Islam. Nah, dalam Islam, serta menyelesaikan perselisihan itu haruslah kita merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, saya akan membahas yang kelima, yaitu pendidikan sains. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basaru hal tara min futur. Yang artinya, dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Nah, dalam arti ayat ini, bahwa menurut Quraisy Syihab menafsirkan ayat ini sebagai undangan terbuka dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menyelidiki alam semesta ini, khususnya langit. Ia menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan adanya keteraturan, presisi, keterukuran dalam sistem kosmos yang hanya bisa diukur atau hanya bisa dihargai melalui pendidikan sains itu. Baik, yang keenam, yaitu pendidikan geografi. Nah, dalam Quran Surah An-Nahl ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharu wa subalal la'allakum tahtadun. Nah, arti ayat ini yaitu dia memancangkan gunung-gunung di bumi agar kamu tidak bergoncang dengannya, dan menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, maksud dari ayat ini adalah menyebutkan bahwa Allah menancapkan gunung-gunung di muka bumi agar bumi itu tidak tergoncang, agar bumi itu tidak goncang. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta diciptakan penuh dengan keseimbangan yang sempurna, dan manusia diajak untuk mempelajari fenomena alam ini sebagai bagian dari pendidikan geografis dalam Islam itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa tadi pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan agama, kemudian ada pendidikan usia dini, ada pendidikan jasmani, ada pendidikan kenegaraan, kemudian ada pendidikan sains, ada pendidikan geografi.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan akhir kata, wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.